Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil presentasi kami dengan judul menyusun karya ilmiah yang beranggotakan Gias Salwana Azka, Ganis Kulitifa Anum, Jamaluddin Hamdan, Salma Aulia Umama, Tajuddin Angin bin Abidin. Next slide. Faktor penghambat. 1. Kurangnya pengetahuan tentang meteorologi penelitian. 2. Kurangnya pengalaman terutama dalam praktek. 3. Penelitian secara benar. 4. Minimnya waktu dan dana penelitian. Proses menyusun karya tulis ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil atau keluaran dari suatu kegiatan penelitian ilmiah. Karya ilmiah inilah yang nantinya akan dipublikasi dalam bentuk karya tulis ilmiah. Kedua, sebuah tulisan disebut sebagai karya tulis ilmiah apabila 1. Disertakan fakta dan data yang bukan merupakan hayalan ataupun pendapat pribadi. 2. Disajikan dengan bentuk ilmiah, objektif, atau apa adanya. 3. Menggunakan bahasa baku ilmiah, lugas, dan jelas. Next. Proses menyusun karya tulis ilmiah. Syarat kebahasaan. Bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah adalah bahasa ragam ilmiah. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaian dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuan. Bahasa Indonesia ragam ilmiah harus memenuhi syarat diantaranya sesuai dengan kaidah bahasa baku, logis, kuantitatif, denotatif, dan tepat. Next. Penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah adalah 1. Mencari, merumuskan, dan mengidentifikasikan masalah. Menyusun kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara empirik, menarik kesimpulan. Next. Pertama, dari mencari masalah, dedukasi, kerangka pemikiran, hipotesis, pengujian hipotesis, kesimpulan, dan kebijakan. Menentukan masalah. Untuk memulai suatu penelitian empiris dalam rangka menulis karya ilmiah, sebaiknya dimulai dengan mencari atau menemukan isu penelitian atau pertanyaan yang relevan dengan bidang studi atau bidang yang dikuasainya. Tidak disarankan dengan memilih atau menentukan judul penelitiannya. 2. Pertanyaan penelitian harus sederhana agar researchable.
Contoh isu di bidang ekonomi. Mengapa tingkat tabungan masyarakat dewasa ini masih rendah? Contoh isu di bidang pendidikan. Mengapa hasil belajar siswa mengalami penurunan? Contoh isu di bidang koperasi. Mengapa terdapat perbedaan keberhasilan usaha pada koperasi unit desa dan sebagainya. Variabel penelitian. Satu variabel tidak bebas atau dependent criterion variabel, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel bebas, independent atau prediktor variabel, yaitu variabel yang mempengaruhi baik secara positif maupun negatif terhadap variabel tidak bebas. Variabel antara, intervening variabel, yaitu variabel yang berfungsi sebagai perantara terjadinya pengaruh atau hubungan antar variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Variabel moderator atau moderating variabel, yaitu variabel yang dapat mempengaruhi hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Indikator variabel, satu konsep lain yang sangat penting dan pasti berhubungan dengan variabel adalah indikator, yaitu sesuatu yang diteliti atau diukur sama dengan variabel. Perbedaannya adalah pada derajat empiriknya. Jika variabel terletak pada derajat yang abstrak dan konseptual, maka indikator terletak pada derajat empirik dan operasional. Dua indikator harus diturunkan dari variabel akan tetapi apabila suatu variabel sudah cukup bersifat empiris dan operasional, maka kita tidak lagi memerlukan indikator untuk variabel tersebut. Contohnya, mengukur berat badan seseorang, maka cukuplah ditimbang. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis atau logical construct atau kerangka teoritis yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya fenomena atau masalah. Keberhasilan dalam merumuskan kerangka berpikir tercermin oleh teridentifikasinya hubungan variabel yang diteliti dan adanya argumentasi teoritis mengenai hubungan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Jawaban sementara tersebut diperoleh melalui kerangka berpikir yang didasarkan pada kajian secara analisis dan konstruktif. Jika dalam kajian teoritik diambil teori-teori yang sudah mapan, maka peneliti memiliki landasan berpijak yang kuat untuk menyusun kerangka berpikir bagi perumusan hipotesis. Hipotesis seperti ini disebut hipotesis asumsi, yaitu hipotesis yang dapat dirumuskan sebelum data terkumpul. Yang ketiga, jika teori-teori mengenai variabel penelitian masih baru dan belum mapan, maka peneliti belum memiliki dasar yang kuat untuk menyusun kerangka berpikir bagi perumusan hipotesis. Next. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis, hubungan dan perbedaan. Hipotesis hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Hipotesis perbedaan adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan atau ketidaksamaan antar variabel tertentu yang disebabkan oleh adanya pengaruh variabel yang berbeda-beda. Hipotesis nol, H0, dan hipotesis alternatif atau kerja, HA. Hipotesis nol diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Perumusannya dalam bentuk tidak ada, antara, dengan. Hipotesis alternatif atau kerja, HA, diuji untuk diterima. Perumusannya dalam bentuk ada, antara, dengan. Next.
slide. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan reality, objek, psikologis, physiological objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Objek psikologis bisa merupakan objek yang diraba atau konkret, tangible maupun objek abstrak, untangible. Sebagai contohnya kursi dan orang adalah objek yang tidak bisa diraba. Pernyataan adalah objek yang bisa dilihat, motivasi kerja adalah objek untangible. Apalagi seorang peneliti melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap sebuah populasi tertentu, complete enumeration, maka peneliti tersebut dikategorikan sebagai penelitian sensus. Pada suatu saat sensus tidak mungkin dilakukan, maka satu-satunya jalan adalah melakukan penelitian secara sampel. Next. Next. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data disertai alasannya perlu dijelaskan. Demikian pula, data yang terkumpul dari setiap variabel harus jelas skala pengukurannya, sehingga dapat membantu pendeteksian kecocokan skala data dengan teknik analisis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salma. Next. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian menjelaskan secara rinci bagaimana instrumen dirancang, disusun, dan dijadikan alat untuk memperoleh data penelitian. Kisi-kisi instrumen penelitian dirumuskan mengacu pada subvariabel yang telah ditetapkan. Item-item instrumen dinyatakan dalam bentuk angket. Next. Instrumen pengumpulan data dengan menggunakan angket. Angket merupakan daftar pernyataan yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan responden dapat memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Angket itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu angket terbuka, angket tertutup, dan juga angket gabungan, terbuka dan tertutup. Angket terbuka. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dan diisi oleh responden sesuai dengan kehendak keadaannya. Contohnya, penataran apa saja yang pernah Anda ikuti yang menunjang tugas Anda mengajar. Tuliskan penataran apa, di mana, dan berapa lama. Jawaban tersebut dari pertanyaan ini sulit untuk penelitian nominalkan apabila penelitian belum mempunyai standarisasi jawaban. Next. Angket tertutup. Angket yang beranda. Pernahkah Anda memperoleh penataran yang menunjang tugas Anda mengajar? 2 pilihan antara pernah dan tidak pernah. Pernah, penataran tentang apa saja? Di situ ada option di mana A, materi bidang studi, B, metode mengajar, C, menggunakan media, D, menyusun alat evaluasi. Menggunakan angket model ini bisa peneliti nominalkan hasil dengan klasifikasi kategori penelitian harus jelas. Contohnya, pernahkah Anda mendapat penataran yang menunjang tugas Anda mengajar? Jika pernah, berapa kali? Di sini ada option di mana A, tidak pernah, B, pernah, yaitu pertanyaan 2, penataran apa saja yang Anda ikutin dan berapa lama? Di sini opsinya ada materi pelajaran berapa hari, metode mengajar berapa hari, C, penggunaan media berapa hari, dan D, penyusunan alat evaluasi berapa hari. Next. Analisis data. Halnya dengan teknik mengumpulkan data, maka teknik dan prosedur analisis data yang digunakan peneliti beserta alasannya juga perlu dijelaskan. Analisis data
dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan metode penelitian, apakah memerlukan normalitas data, linearitas data, deskripsi data, dan sejenis sebelum melakukan analisis C-kuadrat, korelasi, regresi, dan sebagainya. Analisis data dapat dilakukan secara manual maupun komputer dengan program statistik yang telah diakui baik skala nasional maupun internasional. Sistematika laporan hasil penelitian. Yang pertama, bab 1 diantaranya latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, terus ada kegunaan penelitian. Bab 2 diantaranya Bab 2 kajian teori, kerangka pemikiran dan hipotesis, diantaranya kajian teori, kerangka pemikiran, hipotesa hipotesis. Bab 3 metode penelitian, diantaranya objek penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik dan alat pengumpulan data, teknik analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, diantaranya hasil penelitian, deskripsi subjek penelitian, deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis, serta pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran, diantaranya kesimpulan dan saran. Merumuskan kesimpulan atau teori. Merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data. Langkah ini coba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapat dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jika ingin ada yang bertanya, silakan bertanya. NDH 41 izin bertanya, bagaimana kaidah penulisan karya ilmiah yang baik? Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya, saya Yusril, adakah instrumen lain dalam pengumpulan data selain angket? Terima kasih. Siap. Izin bertanya dari NDH 35. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa sebuah karya tulis ilmiah yang disajikan merupakan hasil karya asli dari penulis atau hasil dari plagiasi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Faika, yang pertanyaannya adalah bagaimana kaidah penulisan karya ilmiah yang baik. Kaidah penulisan karya ilmiah yang baik. Pertama, menjawab pertanyaan penelitian seperti apakah air bisa dijadikan sebuah bahan bakar pengganti minyak. Kedua, melibatkan alasan yang logis. Ketiga, berdasarkan pemikiran yang kritis. Contohnya, kenapa air tidak dijadikan sebagai pengganti bahan bakar. Keempat, struktur logis dan tidak bertele-tele. Kelima, pendapat atau argumen didukung oleh bukti. 6, ditulis dengan perencanaan yang matang, menggunakan bahasa yang baku. Sudah, jadi kaidah penulisan karya ilmiah yang baik harus memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih jawabannya Jamaluddin Hamdan. Ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Yusril. Adakah instrumen pengumpulan data selain menggunakan angket? Jawabannya itu ada. Selain angket itu, ada pedoman wawancara, pedoman observasi, survei, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya bisa digunakan, tetapi fungsinya itu terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Gitu. Gimana Yusril? Oke, terima kasih Ganis. Sudah Sama-sama. jelas.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa sebuah kata yang disajikan merupakan hasil karya asli dari penulis atau hasil dari plagiasi? Jawabannya, yang pertama, memperbanyak membaca. Terus yang kedua, mendeteksi kemungkinan kata kunci melalui kamus besar atau referensi lainnya. Menurut saya begitu. Bagaimana teman-teman? Karena tidak ada yang menanyakan lagi, sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari sisi PPT dan lain-lainnya. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.